Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, pelajar pendidikan Pancasila dari SMK Negeri 10 Jakarta. Kasus kekerasan terhadap anak di Serpong yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifida Piasanti, absen 2 dari kelas 10 PM1 SMKN 10 Jakarta. Pada saat ini saya akan menganalisis kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh 8 orang. Korban berusia 16 tahun. Pelaku melakukan kekerasan dengan menyurutkan rokok ke dalam lidah korban. Korban mengalami trauma berat usai kejadian tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2022. Kejadian itu diketahui oleh orang tua korban. Kasus tersebut telah melanggar pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Kasus tersebut juga melanggar Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat pada poin 5 membahas sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sebaiknya sesama manusia harus saling menghargai, menghormati, dan tidak melakukan hal yang tidak baik untuk dilakukan. Kekerasan bukanlah hal yang pantas untuk kita tiru. Jika seseorang melakukan sebuah kekerasan, maka ia harus mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kasus KDRT yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Hilma Salsabila, absen 17 dari kelas 10 PM1 SMK Negeri 10 Jakarta. Kali ini saya akan membahas salah satu kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang suami yang memukul istrinya terjadi pada tanggal 6 November 2022. Pada pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang berarti bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Namun, yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dalam video tersebut telah melanggar pasal tersebut. Kasus tersebut juga melanggar Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan terdapat pada poin ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Seharusnya sepasang suami istri saling mencintai terhadap sesama. Karena kasus tersebut, pelaku layak mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Ketidakmerataannya pendidikan yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Pratiwi, absen 29 dari kelas PM1 SMK Negeri 10 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus anak jalanan yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang tanpa nomor kependudukan. Anak-anak yang terlantar ini merupakan anak yang tidak mendapatkan tanda penduduk dan pendidikan yang layak dikarenakan mereka hidup di jalanan dan tanpa rumah. Seperti yang kita ketahui, pada pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan di jenjang dan jenis pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Kasus tersebut pula juga melanggar Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada poin kedua, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Oleh karena itu, pelaksanaan haknya tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara. Untuk memperoleh pendidikan, dengan pemerintah harus membiayainya pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Adistia Pramita, nomor absen 33 dari kelas 10 PM1 SMKN 10 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino. Polres Metro Jakarta Selatan membuka upaya damai alias restoratif justice soal kasus dugaan pengeroyokan tersangka Putra Siregar dan Rico Valentino. Sebagai informasi,
Rico Valentino dan Putra Siregar diduga mengkeroyok seseorang yang berinisial MNA di salah satu kafe di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Maret 2022. Kasus penganiayaan tersebut telah melanggar pasal 28G ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang jelas-jelas, penganiayaan yaitu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik merugikan secara jasmani dan juga berakibat dapat menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, kasus tersebut juga melanggar Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan terdapat pada poin kelima yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sebagai sesama manusia, seharusnya Putra Siregar dan Rico Valentino tidak bersikap semena-mena terhadap korban yang berinisial N itu. Karena kasus tersebut, Putra Siregar dan Rico Valentino layak mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah melanggar UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pembunuhan Brigadir J yang melanggar UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Widya Kartika, nomor absen 35 dari kelas 10 PM1 SMKN 10 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada Brigadir J. Ferdy Sambo merupakan mantan Kepala Divisi, Provisi, dan Pengamanan yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai kasus pembunuhan berencana yang telah dilakukan terhadap Brigadir J sejak 9 Agustus 2022. Kasus pembunuhan tersebut telah melanggar pasal 28A UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang memiliki arti jelas bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Namun sayangnya, Ferdy Sambo telah melanggar pasal tersebut dengan merenggut kehidupan Brigadir J. Selain itu, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan terdapat pada poin 5, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sebagai sesama manusia, seharusnya Ferdy Sambo tidak bersikap semena-mena terhadap Brigadir J. Karena kasus tersebut, Ferdy Sambo layak mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah melanggar UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila. Kasus kekerasan yang melanggar UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Febrianti, nomor absen 36 dari kelas 10 PM1 SMKN 10 Jakarta. Hari Senin petang, Julianto Eka Putra akhirnya ditahan setelah surat perintah penahanan dikeluarkan oleh hakim pada hari Senin. Terdakwa kekerasan seksual terhadap sejumlah siswa SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur ini akan menghuni blok penahanan di Lapas Lowokwaru, kelas 1A Malang setidaknya selama 30 hari ke depan dengan perhatian khusus. Pada pasal 28H ayat 4 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, yang memiliki arti bahwa setiap manusia berhak untuk melindungi hak pribadinya. Namun, Julianto telah melanggar pasal tersebut dengan melakukan kekerasan seksual terhadap 21 siswa. Selain itu, kasus tersebut juga melanggar Pancasila pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terdapat pada butir kedua yaitu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Karena itu, hukum harus mengembalikan hak keadilan terhadap siswa yang sudah diperlakukan tidak pantas oleh Julianto Eka Putra. Julianto Eka Putra bebas mengintimidasi siswa SMA Selamat Pagi Indonesia yang menjadi saksi korban kejahatan seksualnya. Dan Julianto Eka Putra telah melakukan kekerasan seksual terhadap 21 siswa di sekolah yang ia dirikan. Karena kasus tersebut, Julianto layak mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah melanggar UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila.